Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggia Sekar Putri yang hari ini akan membahas materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berjudul Sistem Ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Secara umum, hal mendasar yang membedakan sistem ekonomi yang satu dengan yang lainnya terlihat pada faktor produksinya. Misalnya, menurut sistem A, sumber daya alam itu harus dikelola atau diolah oleh pemerintah. Sedangkan menurut sistem B, sumber daya alam boleh diolah oleh individu ataupun kelompok tertentu. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara itu berbeda-beda karena secara historis suatu negara mempunyai keadaan alam, ekonomi, politik, sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda-beda pula. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan 4 macam sistem ekonomi yang akan jadi bahasan kita kali ini. Macam-macam sistem ekonomi yang akan dibahas antara lain adalah sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi liberal, dan ekonomi campuran. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum atau tidak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya menjadi lebih banyak lagi. Nah, bisa dibilang orang-orang yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya aja. Kalau kebutuhan harian seputar makan dan tempat tinggal sudah terpenuhi, maka bagi mereka tidak perlu lagi menambah harta untuk keperluan lainnya. Sederhana banget ya. Jadi kalau misalnya saya rasa saat ini di dunia udah nggak ada lagi yang menerapkan sistem ekonomi tradisional kecuali daerah-daerah terpelosok atau daerah-daerah terpencil. Nah, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah sumber daya dan lingkungan yang terjaga, yang kedua adalah hubungan masyarakat masih sangat kuat. Kekurangannya adalah pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam, dan yang terakhir adalah peradaban sulit maju dan berkembang. Dalam sistem ekonomi tradisional masih menggunakan yang namanya sistem barter. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando, merupakan sistem di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Karakter dari sistem ekonomi komando ini tersebut jelas berkebalikan dengan sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal yang akan dibahas nantinya. Nah, sistem ekonomi komando kerap diterapkan negara sosialis atau komunis. Oleh karena itu, sistem ini sering dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1867. Das Kapital merupakan salah satu ulasan komprehensif paling awal berisikan kritik menyeluruh terhadap sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar yang akan dibahas nantinya yang dikemukakan oleh Adam Smith. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada era tahun 1980-an, sudah tidak banyak lagi negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini. Korea Utara adalah contoh negara yang hingga saat ini masih menerapkan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Yang kedua, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, kebijakan dan perencanaan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang keempat, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang kelima, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Dan yang terakhir, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang kelebihannya.
Yang pertama adalah ekonomi masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan kelangkaan barang, serta kondisi pasar dalam negeri cenderung stabil. Kekurangan dalam sistem ekonomi komando adalah tidak ada kebebasan di sektor ekonomi. Yang kedua, potensi kreativitas serta inisiatif masyarakat tidak berkembang. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat, rentan apabila ada konflik politik, dan sering terjadi pejabat yang korupsi. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan atau keperluan orang lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal ini bergantung pada ideologi kapitalis dan liberalisme. Itulah mengapa negara-negara yang menggunakan sistem ini adalah negara-negara blok barat atau poros kanan, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Ciri-ciri dalam sistem ekonomi liberal adalah setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi. Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi siapa saja yang memiliki modal yang lebih besar, maka dia mampu untuk memonopoli pasar. Setiap orang diberi kebebasan dalam memakai barang dan jasa. Semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba serta berlakunya persaingan bebas. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dalam sistem ekonomi liberal. Kelebihan dalam sistem ekonomi liberal antara lain, masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi, produktivitas tinggi, tiap-tiap individu bebas memilih pekerjaan yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir adalah masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kekurangan dalam sistem ekonomi liberal antara lain, persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan dan monopoli pasar. Terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam, serta perekonomian mudah mengalami ketidakstabilan. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi campuran ini, pemerintah serta swasta berinteraksi untuk memecahkan masalah ekonomi. Dengan begitu, peran pemerintah dan swasta dalam sistem ekonomi campuran diusahakan menjadi seimbang. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah mempunyai peran pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian, sedangkan swasta diberi kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Meski begitu, sistem campuran mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu, baik negara maupun swasta. Ekonomi campuran atau mix ekonomi juga kerap dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang mengkombinasikan inisiatif dan kepemilikan swasta dengan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kemakmuran sosial. Banyak negara yang saat ini menganut sistem ekonomi campuran. Sebagian besar adalah negara bekas anggota non-blok seperti Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan negara-negara lainnya. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat atau ekonomi komando. Barang-barang modal serta sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah atau negara. Terdapat peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Yang terakhir, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Kelebihan dalam sistem ekonomi campuran: yang pertama, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Campur tangan pemerintah dapat meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Yang terakhir, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Nah, sistem ekonomi campuran memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi liberal. Sedangkan campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dapat mendekati sistem ekonomi perencanaan terpusat atau sistem ekonomi komando. Keuntungan pihak swasta tidak maksimal karena diatur oleh pemerintah. Terdapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, dapat timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN jika pengawasan pemerintah kurang, serta tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Nah, itu dia macam-macam sistem ekonomi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Walaupun secara umum hanya dibagi menjadi 4 macam, tapi tiap negara biasanya memiliki kebijakan masing-masing yang membuat ada sedikit perbedaan tertentu. Jadi nggak jarang kalau misalnya ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama tapi kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya seperti Indonesia yang termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran tetapi punya ciri khas sendiri yang diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Sekian, terima kasih video hari ini tentang sistem ekonomi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.